Hey guys, welcome to The Screen. So di video kali ini kita akan bahas suatu produk iklan yang munculnya itu cuma 1 tahun sekali guys. Sehingga brand awareness-nya udah terbangun. Kalau iklan ini udah muncul, itu artinya bulan puasa udah datang juga. Yap, iklan itu adalah iklan Marjan yang gila. Ini keren banget. Grafiknya benar-benar naik dari tahun ke tahun konsisten. Kita nggak akan bahas gimana rasa Marjan variannya karena kita nggak di-endorse juga. Tapi gue lebih tertarik dengan kualitasnya. Dan banyak banget yang bilang di kolom-kolom komentar atau di sosial media kita yang lain, Bang, iklan Marjan ini lebih dari MCU. Wow, lebih dari MCU. Bang, iklan Marjan ini lebih dari Bumi Langit, lebih dari film Indonesia. Nah, ini sih agak seru ya kalau kita bahas secara menyeluruh. Bahkan Joko Anwar juga sempat memberikan tweet yang menarik tentang iklan ini, di mana dia mengatakan bahwa budget iklan di 1 menit itu bisa lebih mahal dari budget iklan yang mungkin durasinya 1,5 jam atau 2 jam. Nah, itu menarik banget untuk kita bahas. Tapi buat teman-teman yang mungkin lupa atau belum nonton iklan Marjan yang terbaru, kita bakal reaction dulu, baru setelah itu kita akan bahas secara mendalam. Let's go. Yap, ini Putri Hijau. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Oh, Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. gila. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan Oh, Doctor Strange ya, Evil Strange. untuk semua. Sambut hari kemenangan. Wah, udah kemenangan aja nih Marjan. Agak beda nih iklan kali ini ya, langsung kemenangan. Biasanya berurutan lah. Yang pertama, bagaimana dia ceritanya tuh kayak seri lah gitu ya. Apakah ada kejutan lain? Kita tunggu aja gitu ya. Jelas dari sini kalian bisa nangkep kan, dengan durasi yang cuma 30 detik, kalian nggak bisa bandingkan dengan film yang durasinya 2 jam sebenarnya. Tapi gue ngerti banget maksud kalian adalah membandingkan tuh bukan soal durasi ataupun ceritanya, tapi lebih ke kualitas CGI, VFX ataupun visual efeknya. Iya, gue paham banget. Memang Indonesia itu nggak kekurangan sumber daya manusia sebenarnya kalau mereka mau keluar dari zona nyaman. Biasanya rumah-rumah produksi itu kalau udah kenal sama PH ini, agensi ini, itu biasanya itu mulai dipakai gitu ya. Agensi ini pun kadang ya nggak dapet-dapetan aja. Sebenarnya banyak freelance sebenarnya di luar sana menurut gue ya, yang mampu sebenarnya membuat seperti ini, cuman belum ditemukan aja. Atau mungkin si freelance-nya juga belum mau bergabung untuk membangun perfilman Indonesia dan juga belum ada kesempatan kayaknya. Makanya gue bilang, pemerintah tuh harus ikut andil dalam membangun sumber daya manusianya menurut gua gitu, karena selama ini nggak kelihatan Indonesia itu ikut andil dalam hal-hal yang kayak gini, kayak seni kayak gini, termasuk dari musik, acting, dan juga perfilman. Itu bener-bener hal yang mampu mendongkrak kemajuan Indonesia menurut gua gitu ya. Dari beberapa hal yang kita pelajari, contoh yang terbaru lah Taylor Swift hadir di Singapura. Pemerintah Singapura mampu melobi untuk si Taylor Swift ini cuman manggung di sana aja, akhirnya dapat 4,7 triliun berapa gitu keuntungan dari Singapura dalam 6 show Taylor Swift tersebut. Lihat aja, pemerintah itu harus ikut andil, men. Ini gue bener-bener kayak susah ya bahas-bahas kayak gini. Ini sesuai bidang kuliah gue gitu jadinya gitu ya. Karena memang lagi-lagi contoh Korea Selatan dulu tuh nggak lebih maju dari Jepang, men, kualitas entertainment mereka gitu. Sekarang Jepang justru menurun nih. Kalau dulu gue ingat banget zaman-zaman gue SD, SMP, SMA, konsep band-band Jepang, bahkan boy band Jepang tuh maju banget. Korea belum muncul sama sekali gitu. Sekarang perfilmannya naik, dramanya naik, kemudian juga musiknya naik, jadi kayak pusat wisata. Orang banyak banget yang mau datang ke sana, pengen belajar bahasa mereka. Jadi pemerintah harus ikut andil. Contohnya aja kayak gini deh, pemerintah harus berani menggocorkan misalnya berapalah, taruhlah budget yang besar 30 triliun, misalnya 300 triliun untuk memberdayakan kayak dunia-dunia entertainment Indonesia gitu. Percayalah, bakal banyak orang-orang berkualitas yang nimbrung kalau udah ada budgetnya. Freelance yang kerja sendiri ini udah ngerti ini konsep kayak gini, yang mungkin gajinya lebih besar, dia kerja di kamar doang dibandingkan harus capek-capek buat film, itu bakal tertarik karena pemerintah punya niat, punya andil, punya budget, jadi mereka bisa dihargai gitu ya. Sekarang kalian tanya, lukisan di jalan-jalan, di Jalan Braga sana misalnya contohnya gitu ya, berapa sih harganya gitu, bandingkan dengan orang menghargainya di luar negeri gitu.
agak susah gitu ya. Jadi agak susah gitu. Nah, sama juga dengan konsep pertanyaan kalian tadi, Bang, kenapa iklan Indonesia itu lebih bagus daripada filmnya? Sebenarnya konsep berpikirnya itu harus dibalik. Kenapa kualitas film Indonesia justru menurun terus-menerus sepanjang 2 dekade ini gitu ya. Jadi nggak ada kemajuan. Menurut gue salah satunya selain pemerintah juga harus ikut andil, harus ada peraturan yang membuat jangan terlalu banyak genre-genre yang dominan gitu. Contohnya sekarang horor. Horor itu nggak terbendung. Sebulan tuh berapa kali sih horor masuk? Bisa sampai 6, bisa 10 film horor gitu. Gue nggak tahu tepatnya berapa, tapi intinya banyak banget mendominasi sehingga tenggelam nih. Genre-genre lain, action, mungkin drama itu, apalagi drama. Emang masih ada orang nonton film drama sekarang di bioskop? Menurut gue, regulasi itu harus jelas gitu ya. Konsep perhitungan film horor itu sebulan harus muncul 3 aja deh. Ntar digabung juga dengan film action 2, drama 2 gitu. Jadi kan balance kayak gitu. Apalagi di momen lebaran ini, waduh, makin banyak film horor sebenarnya. Itu sih yang gue gedeknya gitu. Jadi nggak cuman karena horor itu Bang, itu lebih relate dengan masyarakat Indonesia. Karena ceritanya lebih relate. Kalau orang Amerika buat film superhero karena di negara mereka banyak film banyak kejahatan gitu. Kalau di Korea, di Jepang banyak film romantis karena di sana mereka pernikahan itu turun banget. Nah, kalau di Indonesia banyak kliniknya. Jadi ya film horor gitu, banyak orang yang dekat dengan hal-hal goib, jadi banyak film horor. Sebenarnya nggak ada salah dengan pemikiran tersebut, bener juga, tapi memang kasihan dong genre lain gitu. Jadi pemerintah lagi-lagi harus ikut andil membentuk regulasi ini gitu. Itu yang paling perlu menurut gua gitu guys. Kemudian juga dari segi SDM, kalau gue lihat podcastnya si Joko Anwar sama si Kemal Palevi, gue ingat si Joko Anwar bilang bahwa belum banyaknya SDM yang masuk. Nah, itu juga perlu menurut gue guys, karena memang SDM kita itu mulu, sehingga bukan salah kita kekurangan SDM juga sebenarnya, bukan salah dari PH, teater atau sebagainya menurut gue, karena memang kesempatan itu tuh cuma dilihat di orang-orang atas aja gitu. Jadi apa salahnya? Contoh lah, gue inget banget dulu film The Raid. Siapa sih yang tahu dengan Iko Uwais? Siapa sih yang tahu dengan Joe Taslim? Siapa sih yang tahu dengan Yayan Ruhian, Mad Dog gitu ya? Sekarang setelah diambil oleh sutradara yang nggak terkenal banget dulunya gitu ya, setelah terkenal barulah, ini keren, dipakai terus. Jadi harus ada pengakuan, harus ada kayaknya agensi yang buat film tertentu yang nggak terikat dengan agensi Indonesia gitu, jadi mereka bisa memunculkan aktor-aktor baru buat banyak film, nantinya kan akhirnya dilirik. Butuh pembuktian menurut gue orang-orang di Indonesia ini, terutama kayak PH-PH mereka butuh pembuktian, karena sejauh ini tuh kebanyakan kalau nggak blasteran kalau nggak itu ya yang viral, follower gede, itu kan yang memang konsep-konsep main amannya mereka gitu. Termasuk juga dengan film horor ya, orang-orang Indonesia PH-PH mereka itu yang amannya ya budget kecil, untung besar ya film horor. Dan yang terakhir sekarang kayak komedi gitu ya, kayak agak lain kan, memang modalnya gede gitu, tapi nggak segede film-film action juga sebenarnya kalau kita membandingkan. Jadi aman gitu, relate. Komedi, horor itu benar-benar relate, apalagi dicampur meledak parah sama kayak agak lain gitu. Jadi konsepnya harus diputer. Kenapa nggak film kita yang berkualitas? Jangan nyalain iklannya gitu ya. Nah, untuk jawaban benernya terkait dengan pertanyaan ini adalah tentu saja iklan itu ya lagi-lagi durasinya lebih pendek dibandingkan film. Film 2 jam, iklannya cuma 1 menit, dan mereka konsep pengerjaannya sama, nggak ada pembeda antara pengerjaan film dan juga iklan, karena sutradaranya juga sutradara dari film juga gitu ya. Kalau di film 2 jam itu mereka masih memikirkan plotnya gimana, skenarionya gimana, chemistry, reading mereka gimana, kemudian juga sinematografi, CGI-nya mau jadi apa, itu juga dilakukan sama si iklan ini yang cuma 1 menit. Dengan sekarang kasusnya iklan Marjan yang tampilnya cuma setahun sekali, wajar banget dong kalau dia berkualitas, karena munculnya cuma 1 tahun sekali, yang dikerjakan justru dari setelah lebaran tahun lalu gitu. Bayangkan nih, mereka udah mikir konsepnya, ceritanya kayak gini, ceritanya tercenderung simpel kayak Putri Hijau, Nyelamatan ini gitu, tapi mereka setelah syuting itu fokus ke CGI-nya. Jadi keuntungan dari iklan Marjan ini adalah mereka bisa fokus dengan CGI-nya alih-alih dengan ceritanya, karena cuma 1 menit doang. Apa yang bisa kita
komentari soal chemistry, jalan ceritanya nggak bisa dapet, nggak bisa, iklannya beda. Jadi yang utama yang kita komentari adalah kualitas visual yang kita lihat langsung ya, CGI-nya menurut gua gitu. Dan di sini mereka berhasil gitu dengan budget yang bahkan mungkin lebih besar daripada film, dengan durasi sependek ini. Wow gitu. Dulu iklan tahun-tahun 1980-an juga berkualitas semua guys, bahkan sampai detik ini iklan-iklan Indonesia itu juga berkualitas karena ya budgetnya gede gitu ya. Contoh lah kayak kalian jualan marjan gitu ya, kalian iklan setahun sekali tapi dijual sama jutaan orang sampai mungkin ratusan juta orang gitu. Sedangkan film kan dengan durasi 2 jam punya waktu cuman 1 bulan, mungkin penontonnya cuman 1 juta, ya beda banget men dengan ratusan juta orang yang beli marjan itu gitu guys. Dan dari sirup marjan sendiri kalau mau gue banding-bandingkan, karena dalam membentuk suatu brand awareness itu menurut gue ada 3 konsep brand awareness menurut gue. Yang pertama adalah brand recognition, itu artinya adalah merek yang pernah diketahui pelanggan. Yang kedua adalah brand recall, merek apa saja yang pernah diingat konsumen untuk kategori tertentu. Dan yang ketiga, top of mind, adalah merek pertama apa yang disebut konsumen untuk suatu produk tertentu. Untuk marjan, tentu saja mereka udah di level top of mind. Kalau kalian nginget, gue mau beli sirup, coba, merek apa yang paling kalian ketahui duluan? Marjan kan? Nah, itu sih menurut gue salah satu keberhasilan mereka. Dan pendorong mereka seberhasil itu bisa mencapai top of mind itu menurut gue adalah dari iklan ini juga. Karena iklan mereka konsisten meskipun setahun sekali, tapi mereka membuatnya dengan kualitas, nggak pelit budget, dan akhirnya berhasil kan. Jadi pas ngeliat ke etalase di minimarket, supermarket, ngeliat marjan tuh kayak wah mewah aja gitu. Nah itulah konsep menurut gue yang harus ditiru oleh brand-brand lain gitu ya. Tapi sudah, jangan ngomongin brand, gawat ntar jadinya seminar bisnis ini video gitu. Tapi lagi-lagi marjan itu berani belajar dengan apa yang sudah terbentuk. Mereka itu belajar dari Marvel Cinematic Universe yang udah terbentuk lebih dahulu, yang berhasil membuat cerita berkesinambungan. Kalau nggak nonton film The Avengers, kalian nggak tahu dengan film cerita yang ada di The Avengers 2 misalnya. Kayak gitu kan kalau Marvel kan. Sama juga dengan marjan, kalian harus nonton dari awal di hari pertama puasa sampai nanti akhir. Itu bakal ada part 1, part 2, part 3. Kalau kalian terus nonton itu bakal makin seru karena kualitas yang disajikan itu bakal keren. Nah dari sana akhirnya terbentuk kayak brand awareness, dan akhirnya di situ terbentuklah top of mind yang seperti yang kita bilang tadi guys. Lagi-lagi balik lagi ke kualitas, nggak bisa disamain ya 1 menit sama ini. Tapi gue benar-benar berharap pemerintah lebih aware dengan pertanyaan setiap 1 tahun sekali ini, karena pertanyaan ini selalu muncul setiap tahun sekali. Jadi pemerintah harus turun tangan, mungkin nanti di presiden yang baru atau gimana. Pokoknya budget untuk pop culture ini benar-benar harus gede gitu, nggak bisa sembarangan, karena ini juga yang mendulang orang datang ke Indonesia, pariwisata, dan orang mengenal Indonesia gitu ya. Bahkan gue salut banget sama The Raid. The Raid itu menurut gue sampai sekarang masih number 1 film action yang ada di dunia untuk sekarang ya, di era modern. Bahkan banyak sekali film-film luar yang kiblatnya adalah film The Raid. Kalau di zaman dulu Jackie Chan pernah ngomong bahwa untuk membuat adegan action yang real dan keren itu kameranya harus statis, tegak lurus, dan biarkan pemainnya berantem babibuk gitu. Akhirnya dibantah langsung di film The Raid yang pertama dengan kamera yang goyang sana goyang sini, ngikuti perkelahian pemainnya. Dia berhasil mendobrak apa yang udah dibentuk oleh Jackie Chan dan orang-orang Hollywood sana gitu. Jadi kayak kalau orang Hollywood kan cut to cut, berantem cut, tapi di sini di The Raid dengan konsep seperti itu berhasil banget. Akhirnya menjadi kiblat gitu ya. Meskipun ya gue tahu bahwa sutradaranya orang luar, tapi kan kebanyakan orangnya adalah orang Indonesia. Masa sih nggak bisa belajar sama kru yang terlibat di The Raid sana, atau dengan Iko Uwais, atau dengan Joe Taslim gitu ya. Menurut gue mereka harus berani belajar sih untuk PH-PH lain gitu ya. Jadi lagi-lagi ini adalah konsepnya pemerintah harus ikut andil ya guys ya. Kayak jadi politik ya video ini ya. Oke, mungkin sampai di sana aja. Semoga aja pertanyaan kalian tersebut di video ini bisa menjawab, karena jujur ini pertanyaan setahun sekali juga. Setiap munculnya iklan marjan pasti muncul iklan marjan lebih dari film Indonesia, iklan marjan lebih dari ini, itu selalu muncul gitu guys. Buat teman-teman yang mungkin punya pandangan lain, kalian pernah riset atau skripsi kalian itu tentang ini juga gitu, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah dan kita akan bacain satu persatu. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan update kita kali ini. Kalau kalian suka dengan channel seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.